Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Reva Alfirasari, kelas 11 MIA 1. Di video ini, saya akan menjelaskan materi kimia tentang larutan penyangga. Apa sih larutan penyangga itu? Nah, kalau versi bahasa kimia, larutan ini juga dikenal dengan nama buffer. Larutan penyangga atau buffer atau dapar adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu walaupun diberi zat lain. Jadi simpelnya gini, larutan penyangga atau buffer merupakan larutan yang pH-nya tidak berubah sama sekali jika ditambahkan air. Jika ditambahkan sedikit asam maupun basa, pH-nya pun tidak berubah secara signifikan atau hanya sedikit. Misalnya, larutan penyangga punya pH 5, lalu ditambahkan air ke dalam larutannya. Saat dicek pH-nya ternyata masih 5 juga. Nah, itu namanya larutan penyangga. Contoh lainnya, kalau ada larutan dengan pH 5, terus ditambahkan asam atau basa, yang akhirnya bikin pH berubah ke 4,9 atau sekitar 5,1, itu juga namanya larutan penyangga. Soalnya perubahan angkanya tidak signifikan. Ada dua jenis larutan penyangga, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama, larutan penyangga asam dapat mempertahankan pH kurang dari 7, tersusun atas campuran asam lemah dan garamnya. Contohnya CH3COOH dengan CH3COONA, asam lemah dan basa konjugasinya. Contohnya CH3COOH dengan CH3COO-. Larutan penyangga asam dapat dibuat dengan mereaksikan asam lemah dan basa lemah. Reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau basa konjugasi, menghabiskan basa kuat dan menyisakan asam lemah. Yang kedua, larutan penyangga basa dapat mempertahankan pH lebih dari 7, tersusun atas campuran basa lemah dan garamnya. Contohnya NH3 dengan NH4Cl, basa lemah dan asam konjugasinya. Contohnya NH3 dengan NH4+. Larutan penyangga basa dapat dibuat dengan mereaksikan asam kuat dan basa lemah. Reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau basa atau asam konjugasi, menghabiskan asam kuat dan menyisakan basa lemah. Larutan penyangga juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, analisis zat kimia dan biokimia. Yang kedua, laboratorium bakteriologi. Yang ketiga, kultur jaringan. Yang keempat, obat tablet dan cair. Yang kelima, cocok tanam hidroponik. Larutan penyangga juga terdapat dalam tubuh manusia yang berfungsi menjadi keseimbangan pH tubuh. Terdapat pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel, misalnya darah dan air liur. Macam-macam larutan penyangga dalam tubuh. Yang pertama, penyangga fosfat tersusun atas H2PO4- dan HPO42- dan berada pada seluruh cairan tubuh. Yang kedua, penyangga karbonat tersusun atas H2CO3 dan HCO3- dan berada pada darah. Yang ketiga, penyangga hemoglobin tersusun atas HHB dan HbO2 dan berada pada darah. Tanpa larutan penyangga, tubuh manusia dapat mengalami asidosis dan alkalosis yang menyebabkan kerusakan jaringan dan organ. Asidosis adalah penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme tubuh yang terlalu tinggi karena diabetes mellitus, penyakit ginjal, diare, dan konsumsi makanan berprotein berlebih. Sedangkan alkalosis adalah peningkatan pH darah yang disebabkan hiperventilasi karena sedikitnya kadar oksigen di lingkungan dan gas karbon dioksida yang dilepas terlalu banyak. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.